Selamat malam. Selamat datang di acara Sidikui, Knowledge Update is Yours dengan topik Insecure versus Self-Love. Perkenalkan, saya Surya Kanisius yang akan menjadi host pada malam hari ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat bergabung kembali kepada teman-teman yang sudah sering mengikuti acara Sidikui, dan untuk teman-teman yang baru saja hadir, Sidi merupakan organisasi Buddhis non-profit yang bergerak di bidang pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia, khususnya generasi muda seperti kalangan milenial dan Gen Z. Salah satu program kami, yaitu acara Sidikui ini, merupakan acara rutin yang diadakan sebulan sekali. Di acara malam ini, kita sudah kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa, yaitu Kak Fiona Kalista, yang akan berbagi pengalaman dan ilmu dengan kita semua. Nah, teman-teman pasti sudah tidak sabar dong. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut moderator kita pada malam hari ini. Kepada Sila, waktu dan layar, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada host atas kesempatan yang diberikan. Badan kekar, umurnya tua. Bawa pedang, bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara webinar ini. Selamat malam, Swati Hotu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Silawati Dayang Genjar akan memandu jalannya acara webinar Sidikui, Knowledge Update is Your dengan tema Insecure versus Self-Love. Di sini teman-teman semua tentunya akan mendengarkan pemaparan langsung dari narasumber yang berkompeten di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Fiona Kalista, Clinical Psychology Train at Universitas Indonesia dan mentor of 1%. Pembahasan ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi teman-teman semua yang mungkin saat ini merasa insecure dengan hal yang berada di sekitar kita. Kemudian bertanya-tanya, apakah dengan mencintai diri sendiri, insecure dapat teratasi? Sebelum membahas hal ini, terlebih dahulu kita akan menyapa narasumber kita, yaitu Kak Fiona Kalista yang sudah berada di ruang Zoom meeting ini. Halo Kak Fiona, apa kabar? Apakah kakak sudah siap membagikan ilmu dan pengalamannya kepada kita semua? Halo, selamat malam. Baik, Kak, terima kasih. Saya lihat Kak Fiona sudah sangat siap untuk menyampaikan materi, yaitu dengan tema Insecure versus Self-Love. Baik, sebelum itu ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya membacakan beberapa kurikulum vitae dari Kak Fiona Kalista. Yang pertama, beliau pernah menempuh pendidikan di Binus School Serpong pada tahun 2009 sampai 2015. Kemudian Bachelor of Psikologi dengan predikat cum laude di Universitas Atmajaya pada tahun 2015 sampai 2019. Dan yang terakhir Master of Clinical Adult Psychology di Universitas Indonesia dari tahun 2020 sampai saat ini. Dan Fiona juga pernah mendapatkan beasiswa dari di Jarum dan juga pernah bekerja di Tokopedia dari Oktober 2019 sampai Januari 2020. Dan beliau juga sangat aktif dalam sebagai mentor di 1%. Ya, teman-teman semuanya tentu sudah mengetahui tentang 1% ini. Dan tanpa menunggu lebih lama lagi, marilah kita dengarkan pemaparan materi dari Kak Fiona Kalista. Namun sebelum itu perlu saya sampaikan, acara webinar ini akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pemaparan materi dari narasumber selama 45 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Pertanyaan dapat diketik melalui chat Zoom selama acara berjalan, atau ditanyakan langsung dengan fitur raise hand pada sesi tanya-jawab, di mana 2 pertanyaan terbaik akan mendapatkan giveaway dari panitia di sesi akhir dan akan diumumkan langsung untuk host. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan pemaparan dari narasumber kita, yaitu Fiona Kalista. Kepada Fiona Kalista, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, thank you so much Sila untuk introduction-nya. Tadi lengkap banget ya kayaknya ya. Semua pengalaman-pengalaman aku semuanya disebutin satu-satu. Oke, ini sebelumnya suaraku jelas, gambarku juga jelas. Jelas banget. Jelas, Ci. Suaranya juga jelas. Oke, mantap kalau gitu. Mungkin
Dari yang share screen siapa nih? Aku atau dari panitia? Oh ya, aku bantu share screen ya. Oke. Alright, mungkin sambil nunggu PPT-nya kali ya, aku kenalin lagi. Selamat malam semuanya, perkenalkan nama aku Maria Fiona Kalista, atau teman-teman semua bisa panggil aku Fiona aja, gitu ya. Malam hari ini nggak akan serius-serius banget sih sebenarnya. Kita cuma pingin ngobrol-ngobrol aja. Sebenarnya salah satu topik yang sebenarnya kan juga udah sangat familiar ya di kuping teman-teman nih, kayaknya ngebahas tentang self-love, kemudian insecure itu kayaknya lagi ngetren banget nih di sosial media lah. Pokoknya kita pasti sering banget ya. Bahkan kayaknya sehari kalau nggak ngomongin tentang aduh gue insecure nih, atau aduh kayak lu harus lebih self love deh, itu kayak ada yang gatel gitu ya, apalagi di generasi kita ini. Nah mungkin pada malam hari ini topik yang aku angkat itu adalah nanti kita akan bahas terkait dengan insecure, self love gitu ya. Makanya aku kasih judul A Road to Self Love, Turn Your Flaws into Blossom. Jadi nanti kita akan belajar ngobrol-ngobrol juga, sharing-sharing juga gimana cara kita untuk mengubah flaws kita ya, kekurangan kita, sumber insecure kita menjadi sesuatu yang mungkin nantinya menjadi sesuatu yang mungkin bisa kita banggakan, atau sesuatu yang akhirnya membuat kita nggak lagi merasakan insecure tersebut gitu. Boleh di next? Nah, oke. Sebelum aku lanjut, aku pingin tanya nih pendapat teman-teman gitu ya. Kalau misalnya dengar kata insecure, gitu, apa sih yang kebayang di otak teman-teman? Boleh nih dibantu chat aja di kolom chatnya, atau misalnya kalau mau on mic juga nggak apa-apa, gitu ya, biar aku rasanya nggak ngobrol sendirian, gitu. Kurang percaya diri, Ci. Oke, apalagi tuh? Kayaknya aku sambil bacain kolom chatnya ya, di sini ada yang bilang nggak percaya diri, nggak nyaman dengan lingkungan, kemudian minder. Ada lagi jawabannya? Nih aku lihat di sini ada 20 orang. Jadi bolehlah diramein lagi ya. Masa cuma 3-4 orang nih yang chat nih, boleh kali. Ada lagi yang mau nambahin? Oke, ini mungkin masih pemanasan ya, masih malu-malu juga gitu ya, nggak apa-apa. Oke, boleh di next. Oke, jadi apa yang teman-teman tadi bilang nih, udah mulai banyak nih ya. Nggak percaya diri, nggak nyaman, minder, perasaan nggak nyaman gitu ya. Sama, mungkin teman-teman di sini lagi berasa nggak pede untuk mulai memberikan pendapat atau menjawab pertanyaan-pertanyaan aku gitu ya. Itu feel free banget, nggak apa-apa banget. Mungkin nanti setelah berjalannya beberapa waktu, nanti kita makin kenal, makin deket, ini makin berani ya jawab pertanyaan-pertanyaan aku. Nah, ini secara teoritis aja ya sebenarnya. Aku juga ngutip juga nih dari kamus gitu. Sebenarnya insecure itu apa? Insecure itu sebenarnya adalah suatu situasi gitu ya, di mana namanya aja insecure, berarti kita tidak secure gitu, nggak merasa aman, nggak merasa kita tuh pede, nggak merasa kita tuh yakinlah dengan kemampuan kita, atau misalnya dengan lingkungan yang sedang kita jalani saat ini gitu ya, atau yang paling sering mungkin, ih itu orang suka nggak ya sama gue gitu, itu orang merasa gue pinter nggak ya, gue tuh bisa nggak ya melakukan ini gitu ya, hal-hal yang seperti itu yang biasanya kita definisikan sebagai insecure. Nah, insecure itu secara teoritisnya sebenarnya dibagi jadi 3. Personal insecure, professional insecure, dan relationship insecurity. Mungkin kalau personal tuh lebih terkait dengan misalnya body image, misalnya gue tuh terlalu kurus nggak ya? Atau, duh gue jerawatan nih, duh kayaknya nggak pede banget gitu. Atau misalnya, kayaknya gue udah harus diet deh sekarang. Atau kalau misalnya profesional insecure, biasanya pada saat ini pekerjaan yang kita jalani itu udah settle belum ya? Itu udah bisa membuat kita atau membiayai kita nanti ingin punya rumah, ingin nikah, ingin apalagi misalnya membuat bisnis nggak ya? Gitu. Atau mungkin insecure secara relationship, atau misalnya hubungan kita dengan orang lain. Gue udah cukup baik belum ya buat pacar gue? Atau misalnya hubungan yang saat ini gue jalanin itu akan serius nggak ya? Yang biasanya nih kalau misalnya kita ada insecure dalam hubungan, itu akan membuat kita tanda kutip kalau terlalu banyak, misalnya kita jadi toksik, atau kita tuh jadi banyak banget curiga-curiganya kayak, ini orang bohongin gue nggak ya? Ini orang selingkuh nggak ya? Gitu.
Jadi hal-hal yang seperti itu yang biasanya kita gambarkan dengan insecure. Nah, kan kita udah tahu nih, kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, dari yang tadi sudah jawab juga gitu ya, kira-kira teman-teman di sini ada nggak sih yang merasa insecure atau bahkan sering, atau mungkin sekarang, saat ini lagi merasakan itu? Kalau iya, insecure yang kayak gimana sih yang teman-teman lagi rasain? Boleh dong sharing-sharing. Dengan ini di sini. Oke, ada yang insecure dengan kerjaan. Ada lagi, aku sambil sharing juga. Mungkin kalau misalnya tadi gitu ya, tadi kan Sila sempat nge-share juga nih tentang CV aku gitu ya. Rasanya kalau tadi Sila bilang tuh kayaknya pengalamannya banyak nih gitu. To be honest gitu ya, dengan pengalaman seperti itu aja, aku juga sebenarnya masih kok merasakan insecure itu. Makanya kalau aku bilang tadi, malam ini tuh bukan kayak aku ngajarin sesuatu gitu, bukan sih sebenarnya. Tapi lebih ke sharing-sharing aja. Kebetulan keilmuan aku yang aku pelajarin itu ngebahas tentang hal seperti ini. Jadi mungkin nanti kita bisa bareng-bareng lah untuk mengenal diri kita lebih lanjut, kemudian mencari solusi-solusinya bersama. Mungkin kalau teman-teman juga ada yang pernah mengalami, punya pengalaman, dan udah bisa keluar dari situ, mungkin teman-teman juga bisa menjadikan media ini untuk sharing juga nih. Siapa tahu bisa jadi inspirasi juga buat aku. Gitu. Oke, ini ada yang aku sambil bacain. Ada yang insecure tentang penampilan, ada yang insecure dengan berat badan. Wah, itu aku sering banget tuh merasakan itu tuh. Kayak insecure dengan tubuh, ada yang insecure dengan semuanya, ada yang insecure dengan pendapat orang lain. Ya, semuanya rasanya kita pasti akan di satu titik dalam hidup kita itu sangat-sangat manusiawi sebenarnya untuk kita rasakan seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat kolom chatnya gitu ya, berarti minimal teman-teman berasa bahwa oke, pada saat ini teman-teman lagi nggak sendirian nih ngadepinnya. Perasaan negatif-negatifnya ini ternyata teman-teman kita yang lain lagi ngerasain itu juga loh gitu. Hopefully dengan pengetahuan ini aja dulu pertama, jadi kebayang, oh iya ternyata yang merasakan nggak pede itu bukan cuma gue loh di dunia ini. Gitu. Oke, boleh di next? Oke, tadi kan kita udah ngebahas ya, kalau misalnya insecure itu apa, jenis-jenisnya apa, yang kita sedang ngerasain kurang lebih seperti apa. Nah mungkin ini sambil teman-teman sambil recall-recall juga nih ya, kira-kira ada nggak sih dari beberapa hal ini yang akhirnya membuat teman-teman merasakan apa yang teman-teman rasakan sekarang. Nah, jadi kalau misalnya feeling nggak pede tadi, ada keraguan dalam diri itu, aku kelompokkan menjadi 3 penyebabnya. Yang pertama itu terkait dengan pengalaman-pengalaman negatif yang teman-teman mungkin pernah alami. Misalnya, dalam waktu dekatnya, misalnya pernah mendapatkan penolakan, atau misalnya mendapatkan kritik, bisa itu dari dosen, dari guru, dari orang tua, dari teman, dari bos di tempat kerja gitu ya. Atau kalau kita tarik jauh lagi, lebih lama lagi, mungkin teman-teman sebenarnya sudah pernah merasakan itu, merasakan sebuah peristiwa negatif gitu ya. Itu dulu misalnya waktu kecil, mungkin waktu balita atau waktu aku SD sih Kak, kayaknya 1 atau 2 gitu. Terus akhirnya sampai sekarang kebayang-bayang misalnya seperti itu. Itu yang biasa kita bilang pengalaman dulu, pengalaman masa kecil gitu ya, yang akhirnya ke bawah sampai sekarang dan jadi trauma. Atau yang kedua, karena social expectation atau misalnya ekspektasi sosial kita. Ini kayaknya yang paling sering dan paling umum juga nih kita temuin ya. Misalnya selagi scrolling Instagram deh. Ih kok nih cewek badannya seksi banget ya. Kok bisa ya dia kayaknya posannya tiap kali cuman makan doang. Tapi kenapa badannya body goals banget gitu misalnya. Atau misalnya ngelihat lagi di berita ada anak umur 10 tahun bisa ikut olimpiade. Lah, gue udah kuliah, capek-capek, belajar, udah tua begini, perasaan 1 piala aja gue kagak dapet-dapet. Kok gue kagak bisa ya kayak dia? Gitu. Jadi ada standar-standar sosial yang kita temukan di sekitar kita yang ngebuat kita akhirnya tanpa kita sadari, atau misalnya kita pingin gitu ya, kita jadi membandingkan itu semua. Gitu. Jadi
kayaknya kok gue jelek banget dibanding itu, kok gue rasanya bego banget dibanding dia gitu ya. Atau biasanya kalau terkait dengan lingkungan sosial kita itu adalah kita jadi takut untuk mendapatkan evaluasi dari sekitar. Ini sebenarnya mirip-mirip juga ya kalau misalnya kita pernah dapat kritik dari orang-orang mungkin terdekat kita atau misalnya orang-orang yang punya dampak besar dalam hidup kita. Nah, yang ketiga, ini juga salah satu yang mungkin teman-teman sering dengar nih. Ada orang yang bilang, "Duh, gue orangnya perfeksionis banget. Jadi segala sesuatunya itu rasanya harus perfect, harus benar-benar all out 100% sesuai dengan keinginan kita. Kalau ternyata itu tidak sesuai, kita langsung breakdown ya. Udah nih fix gue gagal. Kalau ulangan A itu sama dengan pinter. Kalau ulangan A minus itu sama dengan bego. Nah, itu mungkin kalau misalnya, apalagi nih, kalau misalnya kita lihat teman-teman yang lain, pasti sering nih kalau lagi ulangan gitu ya di sekolah apalagi tes. Lu belajar nggak hari ini? Enggak, gue nggak belajar. Sama gue juga nggak belajar. Nah, giliran tes, yang satu dapat 100, yang satu lagi dapat 97. Terus, atau misalnya ada lagi temennya dapat 80 gitu ya. Terus nanti yang 97 nih ngomong nih ke yang 80. Gue bego banget. Udah gue nggak belajar, nilai gue baru 97. Ih, gila tuh orang dapat 100. Nah, kita nih orang yang dapat nilai 80, apa nggak gondok gitu ya. Kayak, gue aja 80 udah syukur gitu ya. Dia 97 masih ngeluh gitu. Nah, orang-orang kayak gitu kan yang biasanya merasa bahwa tuh akhirnya goals yang gue punya tidak tercapai. Padahal kalau misalnya kita evaluasi lagi, mungkin jangan-jangan goalsnya enggak yang ternyata kurang realistis. Atau misalnya kita sendiri yang punya standar yang sebenarnya mungkin kalau kita bandingkan dengan keadaan kita yang sekarang, mungkin sebenarnya kita bisa lebih, ya kita modifikasi lagi lah supaya lebih bisa memenuhi dengan apa yang menjadi potensi kita. Nah, seperti itu. Gitu. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, aku akan nanya lagi nih ke teman-teman. Kalau misalnya dari 3 penyebab ini gitu ya, yang kalau teman-teman ingat-ingat, kalau teman-teman ya pikir-pikir, kalau gue tuh yang mana sih? Gitu. Ada nggak sih dari 3 hal ini yang paling sering atau mungkin pada saat ini sangat relate dengan teman-teman? Kira-kira yang mana nih? Boleh nih, coba sharing-sharing. Kalau ada yang mau on mic gitu ya, kayak pengen cerita, aku lagi merasa karena ini, boleh banget loh. Aku juga sangat-sangat very welcome and very happy kalau misalnya teman-teman mau ya ngobrol-ngobrol lah, biar aku juga nggak sendirian. Oke, kayak ada yang merasa sifat perfeksionis. Oke, ini aku juga ya sedikit banyak bisa relate gitu ya. Oke, trauma SD terbawa sampai besar. Oke. Atau misalnya boleh banget kalau misalnya teman-teman merasa bahwa penyebabnya itu bukan hal yang aku udah tulis di sini. Itu boleh banget teman-teman juga infoin gitu ya, teman-teman sharing. Jadi aku juga ke info ternyata orang insecure itu bisa di luar hal-hal ini juga loh gitu. Siapa tahu kita bisa sambil belajar bareng-bareng. Oke, karena standar sosial, karena trauma, karena sifat perfeksionis. Mungkin ada yang karena pernah punya pengalaman abis dimarahin atau abis dikritik gitu. Itu juga biasanya lukanya sering banget membekas gitu ya. Kayak yang paling paling dekat mungkin kalau misalnya aku kan saat ini juga sambil kerja, kemudian tiba-tiba dapet rating jelek nih dari salah satu klien aku. Biasanya aku langsung berasa kayak aduh apa jangan-jangan gue bukan mentor yang baik ya gitu. Aduh kayaknya gue gagal nih. Padahal mungkin dari berapa ratus mentor yang pernah aku handle misalnya, yang kasih rating jelek mungkin beberapa. Tapi dengan satu penilaian jelek itu akhirnya itu mendefinisikan seluruh perjalanan kita gitu. Akhirnya kita merasa kayaknya gue emang gagal nih gitu. Oke, ini aku sambil bacain ya. Oke, kebanyakan lihat hal sempurna yang kayaknya aja sempurna di media sosial. Wah, ini kayaknya aja sempurna aja udah dikasih quote unquote ya. Jadi berarti udah mulai ada kesadaran nih. Berarti kayaknya doang ternyata sempurnanya. Oke.
Karena overthinking, karena tidak bisa menerima yang tidak diinginkan, dan menginginkan hal yang diinginkan terjadi. Oke, berarti di luar capability ya. Oke, terlalu sering lihat sosmed. Oke, wah bener banget ya. Kalau lihat LinkedIn semuanya kayak CEO ya rasanya ya. Terus biasanya pengalaman kerjanya berderet gitu. Terus udah gitu mana kalau kita ngelihat profile picture-nya gitu, kayak profesional banget gitu ya. Pakai jas, pakai ini tangannya. Wah, udah itu udah biasanya kita aja udah langsung minder ya ngelihatnya. Oke, benar-benar. Oke, karena ada terkait dengan sosial media juga dan media sosial. Nah, sebenarnya hal-hal ini kenapa sih kita akhirnya aku infokan kenapa sih kita harus coba cari tahu gitu ya? Karena yang pertama, kalau kita mencari tahu itu udah satu langkah paling penting gitu ya, supaya kita bisa tahu nih solusinya nanti apa. Karena kalau misalnya penyebabnya karena trauma, perbedaannya dengan penyebabnya kalau misalnya karena sosial media, itu nanti solusinya pasti akan sangat berbeda gitu. Jadi mungkin kalau misalnya sesimpel kalau misalnya kita ngelihat sosial media terus kita ke-trigger, mungkin solusinya dengan mengurangi penggunaan sosial media misalnya gitu. Tapi kalau misalnya ternyata karena ada trauma dari masa kecil, mungkin solusinya akan lebih kompleks. Apakah dengan kita harus berkonsultasi dengan psikolog misalnya, ke profesional, kita ngobrolin dulu nih akar masalahnya, traumanya seperti apa, baru bisa terjadi gitu ya. Atau misalnya juga karena ada apa? Tadi sifat perfeksionis. Oke, kalau gitu dari sikap perfeksionis itu kira-kira bisa kita apain ya, biar itu nanti bisa berkurang. Nah, jadi hal-hal itu yang teman-teman nanti sambil jalan gitu ya, sambil coba buat sambungin ke kehidupan teman-teman ya. Jadi kita nanti the end of the session mungkin jadi teman-teman bisa punya self knowledge yang lebih terkait dengan diri sendiri. Jadi nanti pendekatan untuk solusinya jadi lebih jelas dan lebih punya planning yang praktikal gitu. Oke, mungkin boleh di next. Oke. Tadi kan kita udah ngomongin ya, penyebabnya apa? Terus kalau kita udah tahu gitu ya, mungkin kita pengen tahu ya, emang kalau misalnya gue terus-terusan insecure gini, gitu ya, itu apa sih efeknya ke kita gitu ya? Nggak cuma ke kita atau mungkin ke lingkungan kita gitu. Mungkin ini ada beberapa hal. Yang pertama, kalau misalnya kita terus-menerus punya perasaan itu gitu ya, yang pertama kita pasti akan punya false belief about ourselves. Jadi punya kepercayaan terhadap diri kita tuh yang kurang tepat gitu. Kayak tadi ya misalnya kita dapat kritik sesuatu atau kita gagal sekali gitu ya. Akhirnya kita jadi mengeneralisasi itu ke kehidupan kita seluruhnya. Oh, gue gagal ulangan, berarti gue orang yang gagal. Nanti mau kerja gue gagal, nanti mau nikah gue gagal, nanti gue mau punya keluarga gue gagal gitu ya. Jadi satu nih, tapi banyak hal gitu. Jadi akhirnya kita juga berasa, kayaknya gue emang ya udahlah gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Gitu. Jadi ketika kita punya false belief, kita punya percayaan yang salah, yang melenceng nih, itu akan menghambat diri kita juga untuk bertumbuh, inability to grow. Gitu. Akhirnya kita jadi berasa, oh gue emang orang gagal, jadi mungkin gue pingin belajar lagi, atau misalnya gue pingin sharing-sharing sama orang lain, rasanya nggak akan bisa gitu. Karena pasti udah gagal aja gitu ya. Jadi kita sendiri yang memageri diri kita, yang membatasi diri kita akhirnya untuk bertumbuh. Gitu. Karena apa? Karena kita sudah melabel diri kita seperti itu. Ya. Jadi kita jadi takut untuk keluar dari zona nyaman kita. Apa sebenarnya insecure itu bukan zona nyaman sih, tapi zona yang akhirnya membuat kita cemas juga gitu ya. Jadi dan kemudian kalau misalnya insecure itu berkepanjangan gitu ya, kalau secara psikologis itu biasanya, apalagi kalau tadi kita bilangnya tentang kita akhirnya selalu merasa nggak pede, kemudian kita jadi cemas dan lain sebagainya, mungkin kalau misalnya berkepanjangan dan nggak diselesaikan, itu membuat kita jadi paranoid. Jadi kayak, aduh, gue kayak gini nanti salah nggak ya? Jadi penuh ketakutan, jadi nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Atau misalnya, karena kita akhirnya berasa kita orang yang gagal, akhirnya kita juga jadi nggak punya semangat ngapa-ngapain, jadi depresi. Atau misalnya kita punya gangguan kecemasan yang akhirnya dikit-dikit takut banget sama penilaian orang lain terhadap kita. Akhirnya jadi ya udah kita stuck aja di tempat kita gitu ya. Nggak mau ke kanan, nggak mau ke kiri, nggak mau ke atas, nggak mau ke bawah gitu ya. Ya udah kayak gitu aja. Gitu. Jadi kalau dilihat dari sini, rasanya dampaknya tuh negatif banget gitu ya.
yang tadi kita nggak bisa ngapa-ngapain, nanti tiba-tiba kita bisa jadi punya penyakit mental juga, itu rasanya negatif banget. Tapi ya sebenarnya kalau misalnya teman-teman lihat dari pandangan yang lebih luas, mungkin boleh next. Nah, sebenarnya fun fact-nya, insecure itu dalam dosis yang masih oke gitu ya, masih dosis yang dikit kecil-kecil aja lah gitu, itu sebenarnya insecure itu perlu dalam hidup kita. Itu bukan 100% negatif. Karena ternyata terbukti kalau misalnya kita punya rasa kurang, rasanya kita tuh kok nggak pede gitu ya, itu justru membantu kita untuk menjadi pribadi yang learning dan enhancing. Jadi punya kemauan untuk lebih gitu. Pingin belajar, pingin meningkatkan skill kita gitu ya. Punya growth mindset. Terus kemudian ketika punya growth mindset, kita jadi tahu nih, oh goals gue mau ke arah sini nih. Misalnya gitu. Contohnya, misalnya aku tuh insecure banget karena aku misalnya apa ya, contohnya, oke, aku ngelihat teman-temanku nih di sosial media semuanya udah pada punya rumah, udah pada punya mobil gitu ya. Padahal di umur-umur segini tuh mungkin kalau aku lihat, kok gue gini-gini aja ya, kerja juga masih UMR aja gitu ya. Kok teman-teman gue di situ udah bisa beli rumah harganya 1 M ya? Kok dia kalau ngumpul udah pakai mobilnya, udah pakai mobil Mercy ya? Kok teman gue udah ada yang ngelamar ceweknya ya? Kok udah gitu teman gue kok udah punya bisnis yang omsetnya MM-an ya gitu. Akhirnya kita jadi kayak, duh, gue cupu banget nih, gimana dong teman-teman gue yang seumuran gue udah sukses, gue cuman begini doang gitu ya. Akhirnya kalau misalnya insecure-nya itu dalam dosis yang masih tepat, mungkin akan membuat kita punya mindset, oke, berarti gue kayaknya kurang nih, apakah gue harus putar otak ya untuk cari other income misalnya. Oke, gue bikin goals nanti di end of the year sebelum misalnya ganti tahun, gue mau ikut les bisnis supaya gue bisa jadi entrepreneur misalnya. Atau misalnya cari kerjaan tambahan freelance untuk bisa dapat penghasilan tambahan juga, misalnya seperti itu. Jadi ketika kita merasakan adanya kekurangan dalam diri kita fokusnya untuk mengembangkan itu, gitu. Jadi negatif sih rasanya insecure-nya, gitu. Tapi ternyata itu jadi ngebuat kita jadi oke, gue pingin ini nih, gue rajin ini nih, gitu. Jadi lebih ke hal itu tuh kita manifestasikan menjadi sesuatu yang lebih positif, gitu. Jadi tadi ya bisa growth mindset, jadi kita punya goals dan create a self development plan. Yang kedua, ketika kita punya rasa insecure, kita itu secara sadar dan tidak sadar itu kita melakukan self discovery. Contohnya kayak hari ini, gitu ya. Kita insecure. Tapi apa yang dari tadi teman-teman lakukan? Oke, gue insecure sih. Gue tuh insecure karena apa ya? Oh ya ternyata gue insecure karena kerjaan gue. Oh ternyata gue insecure karena badan gue. Gitu. Jadi teman-teman menggali dalam diri sendiri. Jadi akhirnya teman-teman lebih dekat dengan diri teman-teman. Self knowledge-nya ada, self awareness-nya. Oke, ternyata gue merasa insecure karena dulu pernah dapat kritik ya. Oh akhirnya teman-teman makin aware. Oh gue itu berarti sensitif banget nih kritik. Jadi akhirnya teman-teman jadi aware. Oh gue itu punya apa ya kayak apa ya bahasanya, kecenderungan gitu ya untuk sensitif ke hal-hal seperti ini. Gitu. Jadi akhirnya ketika kita sudah tahu itu, kita jadi oke, gue ternyata punya kecenderungan seperti ini nih. Either kita mencari solusinya atau kita kabur dari situ. Itu kan yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi teman-teman yang penting jadi punya self discovery yang lebih dalam. Yang terakhir ya, kalau teman-teman tahu akan kelemahan diri, titik lemah, titik nggak pedenya, teman-teman jadi bisa prepare for the worst thing gitu ya. Jadi misalnya kayak tadi, oke, gue tuh berasa banget kayak gue sangat takut misalnya dengan pandangan orang kalau menurut mereka gue itu jelek misalnya gitu ya, jelek dalam hal apapun. Jadi teman-teman akan merasa oke, nanti kalau gue ketemu orang baru, kalau misalnya sampai ada orang yang bilang gue jelek, gue udah siap gitu. Kayak udah kecewanya mungkin
ya nggak gede-gede banget karena sebenarnya gue udah tahu bahwa gue sensitif akan hal-hal seperti itu. Oke, untuk membuat kita berjaga-jaga. Prepare for the worst, for the setback. Tapi yang harus digarisbawahin adalah jangan sampai hal itu justru mengontrol diri teman-teman. Awareness-nya aja ditambahin gitu. Tapi jangan sampai itu yang membuat kita akhirnya kayak, oh gue tahu nih ternyata gue sangat sensitif dengan penilaian orang lain. Kalau itu gue nggak mau deh ketemu sama orang lain. Nah itu kan jadi membuat kita lebih terhambat lagi dari yang sudah saat ini kita rasakan gitu. Jadi kita coba untuk awareness-nya ditingkatin dulu supaya nanti kita bisa masuk ke poin yang pertama tadi, bisa learning dan enhancing dari insecure kita. Gitu. Boleh di next? Nah, kemudian apa yang akhirnya butuh kita lakukan? Gitu. Ini kayaknya pertanyaan 1 miliarnya gitu ya. Kenapa ya? Gimana ya caranya untuk kita akhirnya nggak merasakan seperti itu? Oh ini by the way, aku kan ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Nanti aku coba jawab setelah sesi ya. Gitu. Jadi siapa tahu nanti udah terjawab nih di saat selanjutnya. Oke. Jadi kalau misalnya pertanyaannya gimana? Yang pertama adalah tujuannya bukan untuk ngacangin perasaan itu atau menghilangkan completely perasaan itu. Tapi kita coba untuk rangkul si insecure tadi, kemudian kita ubah, kita proses gitu ya, kita masak nih supaya itu nantinya menjadi sesuatu yang kita tuh udah pro banget gitu ya untuk menghadapi itu ke depannya. Jadi don't avoid or ignore, tapi kita embrace, kita peluk, kita rangkul gitu ya, dan kita manifestasikan itu menjadi hal yang lebih positif. Boleh di next? Nah, ada 4 ya, kalau aku kelompokkan 4 cara yang bisa kita coba perlahan-lahan. Nah, yang pertama, ini adalah menurutku nggak cuma dalam hal insecure, tapi menurutku dalam segala hal, ketika kita punya problem, langkah pertama adalah kita cari tahu dulu problemnya itu apa. Identifying the problem. Misalnya, kita berasa insecure. Apa sih yang kita insecurein itu apa? Yang kita nggak pedein itu apa? Itu kan pertanyaan aku dari awal banget ya. Gitu. Karena itu yang paling penting. Kita tuh insecure-nya kenapa? Gitu. Kayak misalnya, yang paling gampang tuh misalnya kita males gitu ya. Malesnya tuh kenapa gitu? Karena tugasnya susah, tugasnya banyak, atau karena kita lapar, atau misalnya karena kita lagi kangen sama pacar, makanya kita jadi males gitu ya. Jadi itu kan ketika kita sudah tahu, itu pasti nanti di masing-masing itu solusinya berbeda-beda. Jadi identifying itu adalah hal paling penting dan paling awal. Apa yang kita insecurein dan kenapa kita bisa sampai merasakan itu. Ya itu kan tadi kita udah bahas tuh di slide sebelumnya. Yang kedua, ketika kita sudah tahu gitu ya, oh ini loh perasaannya, oh ini loh penyebabnya, ya udah kita akuin. Akuin di sini tuh kayak, oke, ternyata gue nggak pede nih. Atau misalnya, oh ternyata sekarang gue merasa gue itu tidak pinter misalnya. Atau oke, ternyata gue agak gendut nih, atau gue ternyata terlalu kurus nih. Gitu. Jadi kita rangkul aja perasaan itu. Kita akuin, karena apa? Kadang-kadang perasaan gengsi kita untuk mengakui emosi-emosi negatif itu yang membuat kita akhirnya tidak bertumbuh. Gue ngaca, gue lihat nih diri gue di kaca. Gue gendut sih. Tapi enggak deh, kayaknya enggak gendut deh. Gendut nggak ya? Enggak sih kayaknya. Jadi kita yang kayak perang sendiri nih di dalam otak kita. Yang akhirnya ngebuat kita kayak, oke, jadi gue, kalau gue udah tahu kayak gini, gue harus berubah atau enggak ya? Nah, ketika kita tidak mengakui apa yang menjadi sumber insecure kita juga jadi maju mundur nih. Sebenarnya kita tuh ingin memperbaiki itu nggak sih? Gitu. Jadi akhirnya kita jadi juga bingung gitu. Ini sebenarnya sesuatu yang butuh kita cari solusinya atau tidak. Karena biasanya kita sama orang lain aja tuh gengsi. Menurut aku, gengsi yang lebih besar itu adalah kita ke diri kita sendiri kadang-kadang. Oke, jadi dirangkul aja. Oh oke, gue nggak pede, ya udah kalau misalnya gue merasa kayak gitu. Nah yang ketiga, kalau udah tadi ya goals kita kan adalah mengubah itu tuh. Udah kalau gitu kita coba buat bikin planningnya. Kita males, kita nggak pede dengan pencapaian kita saat ini.
oke, kalau gitu gue harus ubah apa ya dari plan gue biar gue lebih nantinya lebih pede. Energi untuk kita misalnya tadi merasa gagal, menurutku energinya coba kita putar ya, kita gerakan gitu ya. Mendingan energinya gue pakai buat kerja aja kali ya. Energinya gue pakai buat ikut self development class kali ya, dibanding energinya gue pakai buat galau, gue pakai buat meratapi nasib. Jadi coba dilihat dari sisi itu. Karena kalau misalnya aku lagi baca-baca terus aku dapat quote juga katanya falling down is not a failure katanya. Bukan kegagalan kok kalau misalnya kita tuh misalnya nggak berhasil. Tapi kegagalan yang sebenarnya adalah kalau kita misalnya udah jatuh gitu ya, terus kita nggak bangkit lagi. Ya udah ya tergeletak aja gitu. Mungkin yang lain jatuh, terus nanti bangun lagi terus lari lagi. Kalau kita jatuh, terus aduh sakit nih. Ya udah sambil ngeliatin yang lain jatuh tapi habis itu bangun lagi. Gitu. Itu ada perbedaan yang dilihat dari situ ya. Jadi cari, oke, kita bisa improve apa? Apakah kita bisa sharing dengan orang-orang yang udah lebih sukses, atau misalnya yang menjadi role model kita, atau kita ikut kelas-kelas self development, atau misalnya apa? Jadi buat planning yang realistis sesuai dengan sources yang kita punya. Kita punya sumber daya apa sih sekarang? Punya dukungan dari mana sih? Atau dilihat juga dari limitasi kita apa ya? Kita suka sadar nih, oh gue punya, kayaknya secara finansial gue punya, secara apalagi misalnya secara support dari teman-teman, dari keluarga dan lain-lain punya. Tapi mungkin apa? Kita punya limitasi apa? Oh waktu. Oke, waktu ini bisa diakalin dengan apa ya gitu. Atau misalnya kebalikan, waktu kita punya, dukungan kita punya, tapi ternyata limitasinya apa? Oh, finansialnya ternyata yang nggak punya. Oke, finansialnya kira-kira kita bisa akalin dengan apa? Gitu. Jadi itu juga penting ya, pengenalan akan apa yang kita punya dan apa yang kita tidak punya. Gitu. Dan kemudian, oke, yang keempat adalah start loving yourself. Kalau tadi udah problemnya udah di-identify, udah coba diakui juga, udah bikin planningnya juga. Nah, rasanya kita butuh sedikit afeksi ya untuk diri kita sendiri gitu. Nah, karena kalau teman-teman juga udah lihat dari judulnya, kita kan juga akan ngebahas self love. Ternyata insecure itu salah satu cara untuk mengatasinya, bukan untuk menghilangkannya ya, tapi untuk mengatasinya itu adalah ketika kita lebih punya afeksi, kita lebih care dengan diri kita gitu ya, kita mau menerima segala macam keadaan yang saat ini kita sedang rasakan itu sehingga kita berasa ya udah gitu, kita cinta dengan diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat di situ, definisinya itu ya intinya adalah punya kehormatan, regard gitu ya, terkait dengan well-being kita dan kebahagiaan kita sendiri. Kemudian kita mau menjaga atau merawat gitu ya, keinginan kita tuh seperti apa. Dan tidak jadi people pleaser gitu. Ya temen gue maunya ini, ya udah gue turutin aja deh walaupun gue berdarah-darah, gue luka-luka gitu ya. Tapi kita akhirnya mengorbankan gitu, enggak juga. Kemudian not settling for less than you deserve ya, teman-teman juga harus aware, oke, gue tuh punya value ini. Kayaknya gue tuh bisa lah dapat perlakuan seperti ini. Atau misalnya gue tuh sebenarnya bisa kok mencapai ini. Gitu ya. Jadi jangan sampai hal seperti itu yang membuat teman-teman jadi punya penilaian yang lebih negatif terkait dengan diri sendiri. Yang aku pengen note adalah self-love itu bukan berarti teman-teman gak boleh sedih, gak boleh merasa gagal, gak boleh merasa gak mampu, gitu ya. Berarti self-love itu berarti gak merasa saya jelek gitu, enggak. Itu semua boleh, sangat boleh dilakukan, dirasakan juga boleh. Tapi yang tidak termasuk dalam self-love adalah ketika kita itu sedih, kita berlarut-larut terus. Akhirnya kita merasa, oke, hidup gue tuh sedih banget. Gitu. Sedih, gagal, itu adalah fase hidup. Fase itu, ya kalau jam gitu ya, jam 1, habis jam 1, jam 2. Jam 2, jam 3. Jam 3, jam 4. Jadi cuma ada 60 menit tuh dalam setiap jam. Fase juga seperti itu. Kesedihan dan lain sebagainya itu adalah fase aja. Akan lewat nggak? Iya. Akan bisa balik lagi nggak ke jam segitu? Bisa. Kemudian, boleh nggak kalau misalnya kita merasa rendah diri? Boleh, tapi rendah dirinya itu jangan sampai membuat kita jadi nggak ngelakuin apapun. Gitu. Boleh nggak misalnya kita gagal? Boleh, manusiawi.
Tapi jangan sampai kegagalan itu menghambat kita untuk melakukan hal lain yang mungkin ketika kita lakuin lagi, mungkin aja kita nggak gagal. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Jadi jangan sampai berasa kayak, duh gue hari ini kok kayaknya apa ya, kayak gagal banget gitu. Terus kemudian akhirnya gue berasa gagal, ya udah gitu. Terus berasa kayak, oke, berarti gue nggak self love nih karena gue udah menilai diri gue negatif. Nggak gitu ya teman-teman. Boleh juga kayak gitu, tapi dilihat kadarnya. Boleh di next. Nah, kalau mau self love, kira-kira harus ngapain gitu ya? Ini kita breakdown dulu deh. Self love tuh sebenarnya kalau dilihat tuh lebih kompleks dari itu gitu. Self love sendiri tuh ada 4 aspeknya. Dan kalau 4 hal ini teman-teman ya sehari-hari teman-teman latih gitu ya. Teman-teman coba buat tambahin kadarnya dalam diri teman-teman. Mungkin teman-teman bisa meningkatkan self love diri teman-teman. Bukan menjadi seseorang yang perfect ya. Goalsnya bukan perfect gitu. Tapi menjadi orang yang ya fully mencintai diri teman-teman aja gitu. Boleh sambil dibaca-baca gitu ya. Untuk aspek yang pertama itu ada self awareness ya, kesadaran akan diri sendiri. Kayak tadi, gue lagi berasa apa sih? Perasaan gue seperti apa? Pemikiran gue seperti apa? Emosi yang sedang dirasakan seperti apa? Gue gampang terganggu atau misalnya gampang happy, gampang sedih tuh karena apa gitu. Itu adalah definisi dari self awareness. Ya pengetahuan tentang diri kita. Semakin kita aware dengan diri kita, berarti kan kita tuh kepoin diri kita tuh makin banyak gitu ya. Kalau kita aja nih mau misalnya kita naksir nih sama satu cewek atau satu cowok, kita kan pasti kepoin ya. Wah, nih orang sukanya apa ya? Warna kesukaannya udah nggak zaman kali ya warna ya. Um, apa ya kalau sekarang tuh, oh dia tuh cewek mamba, cewek bumi, atau misalnya dia tuh yang suka style musiknya Lani, atau dia tuh yang lebih sukanya kayak rock-rock gitu, atau jangan-jangan dia suka dangdut ya. Terus udah gitu, dia sukanya ke kafe, atau dia sukanya nonton bioskop ya. Kita aja, kalau tertarik sama orang, kita bisa tuh sekepo itu. Nah, itu kan berarti kita pingin getting to know dia, kita pingin jadi pacar dia, sama dengan kita pingin mencintai dia gitu. Nah, itu sama dengan diri kita. Kalau kita semakin cinta sama diri kita, pasti kan kita pingin lebih tahu tentang diri kita tuh seperti apa. Kita aja bisa kok menginvestasikan banyak waktu untuk stalkingin gebetan kita gitu. Mungkin kita saat ini boleh banget stalkingin diri kita sendiri gitu. Caranya gimana? Coba kasih pertanyaan-pertanyaan simple aja deh buat diri kita sendiri. Kayak misalnya, hari ini lagi berasa apa ya? Dalam seminggu terakhir, yang paling bikin gue happy itu apa ya? Itu kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang simple ya. Tapi ketika kita pikirin, belum tentu loh kita punya jawabannya. Oke, yang kedua adalah terkait dengan self-worth. Keberhargaan diri kita. Mungkin kalau yang paling sering kita dengar adalah kalau gue itu bisa ranking 1, kalau gue itu bisa sukses, itu gue baru bisa bangga sama diri kita sendiri. Itu baru namanya Fiona nih, kalau misalnya bisa terkenal, kalau misalnya bisa nanti punya penghasilan 1 MA, itu baru gue bisa menghargai diri gue sendiri. Nah mungkin itu yang boleh kadarnya kita perlahan-lahan kurangin, dan kita mikir, ya walaupun nanti nggak dapet penghasilan 1 M, walaupun nanti belum terkenal, gue tetap berharga kok. Gitu. Kenapa? Karena there is so much in me gitu. Mungkin gue nggak akan bisa dalam waktu dekat bisa dapat 1 M, tapi mungkin gue saat ini dengan gue hidup dan gue bisa survive aja sekarang. Misalnya ada orang-orang yang suka sama gue dan ternyata gue bisa handle itu, it's already a very very good chance untuk kita untuk bahwa oh ya udah sebenarnya I have the skills to live kok gitu. Jadi itu. Jadi bukan sesuatu yang kita miliki yang mendefinisikan kita, tapi karena kita duduk doang aja sendiri itu sebenarnya ini udah sudah lebih dari cukup. Gitu. Oke, kurang lebih kalau self-worth kayak gitu. Biasanya dilatihnya gimana? Agak cringe ya, tapi paling sering dilatihnya adalah dengan kita ngaca, lihat aja nih. Oke, mata gue masih 2, hidung gue masih lubangnya 2. Puji Tuhan deh, masih oke lah, masih enak nih dipandangnya gitu ya. Kemudian apa? Mungkin gue masih punya teman-teman yang support juga.
saat ini gue masih bisa hidup gitu ya. Hal-hal simpel kayak gitu aja itu mestinya ketika kita ingat-ingat lagi, itu bisa mulai meningkatkan keberhargaan diri kita. Kemudian yang 3, ini juga paling sering dibahas, kepercayaan diri gitu ya, self-esteem, bahwa sebenarnya kita tuh mampu kok untuk melakukan sesuatu gitu. Kalau tadi kita gagal, enggak kok, emang kita yakin 100% selalu gagal dalam hidup kita. Dibantunya gimana? Dibantunya dengan coba diingat-ingat pencapaian diri teman-teman yang dulu-dulu. Mau itu kecil, mau itu besar, karena biasanya yang kita ingat-ingat itu biasanya yang negatif. Kita akan sering banget nih dapat perlakuan yang baik dari orang lain, misalnya 1000 kali kebaikan. Tapi kita akan gampang banget untuk ingat satu kejadian yang negatif banget. Itu kecenderungan manusia kan gitu ya. Nah itu juga sering yang kita lakukan gitu. Kita punya 1000 kali keberhasilan gitu, tapi satu kegagalan itu bisa ngeruntuhin semuanya. Jadi boleh teman-teman nanti nih sebelum tidur refleksi. Oke, gue tuh dulu pernah punya pencapaian-pencapaian apa ya? Boleh deh di list. Nanti kalau misalnya lagi berasa sucks banget, having bad day gitu ya, teman-teman baca lagi. Ternyata nggak seburuk itu sih. Yang kedua, kalau misalnya lagi berasa kayak gitu, tanyain aja ke diri, ke teman-temannya kita. Coba dong, lu kan temen gue nih, walaupun lu suka ngejek gue misalnya, sebutin deh satu hal aja yang baik dari gue itu apa. Ya mungkin dia cuma bilang kan, ya lu orangnya sabar. General banget ya gitu. Tapi mungkin itu bisa ngebangun mood kita, oh ya ternyata gue orangnya sabar ya gitu. Jadi itu bisa dilakukan. Yang keempat, yang terakhir itu adalah self-care. Ini lebih ke physical activities ya. Intinya adalah kegiatan-kegiatan yang bisa membantu kita untuk hidup lebih sehat, punya mood yang lebih baik. Kemudian intinya adalah aktivitas yang membuat kita tuh menyayangi diri kita sendiri. Makan sehat, kayak olahraga, kayak gitu. Jadi hal yang seperti itu. Boleh di next? Oke, pertanyaannya, kenapa kemudian kita harus melakukan itu? Sebenarnya jawaban paling gampang adalah karena kita lagi insecure aja. Kita kan lagi punya masalah nih. Jadi ini solusinya, salah satunya gitu ya. Kenapa? Karena katanya kalau misalnya kita menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya akan merasa lebih cukup ya gitu. Dan ketika kita merasa cukup, biasanya level stresnya rendah. Karena apa? Hal yang kita overthinkingin sebelum tidur, itu biasanya berkurang. Oh iya, gue hari ini udah feeling enough dengan hidup gue. Oh iya, ternyata walaupun gue gagal, gue bisa coba lagi besok. Hal itu yang akan membuat kita kayak, ya it's okay, let's go on gitu ya. Akhirnya stress levelnya jadi menurun. Yang kedua adalah develop a healthy lifestyle. Karena tadi kan kita nggak bahas tentang self-care ya. Self-care itu termasuk tidur yang cukup, tidur berkualitas, olahraga, makan sehat. Otomatis ketika kita mencintai diri kita, biasanya badan kita lebih fit, lebih sehat gitu. Gitu. Kemudian sama seperti sebelumnya, kita jadi bisa develop growth mindset kita gitu ya, karena kita pasti pingin yang terbaik ya buat diri kita sendiri. Berarti kita biasanya, gue pingin lebih pinter nih, gue ikut UAS deh. Gue pingin lebih kaya, gue cari bisnis lain deh. Jadi akhirnya kita tetap bertumbuh. Kegiatan yang kita lakukan pasti pingin level up. Kemudian yang terakhir adalah develop a healthy self-esteem, yang pasti kita akan merasa, oke, gue cukup, gue berharga, gue layak dicintain, dan lain sebagainya. Kalau itu kan kita sering banget gitu. Intinya kayak gitu. Paling gampang adalah kita mikir aja, kalau kita punya pacar, atau kita punya orang terdekat yang kita sayang, biasanya kita ngapain mereka sih? Kita kasih perhatian, kita kasih apa misalnya, kita beliin GoFood yang enak misalnya. Kalau dia ulang tahun, kita kasih kado yang baik. Kalau misalnya dia lagi bete, kita hibur. Itu yang harus kita lakukan buat kita sendiri. Gitu. Next. Nah, this is some of the how-nya. Ya, gimana caranya? Itu adalah yang pertama, ini teman-teman tahu ya, aku lupa nih namanya siapa. Tapi dia nyanyi yang, oh jadi banding-banding kayak gitu ya. Jadi, yang intinya adalah yang pertama itu. Karena kalau tadi aku baca juga, kan teman-teman sharingnya adalah insecure yang paling sering adalah ketika kita buka sosial media, terus kita banding kehidupan kita. Udah ada lagunya katanya jangan dibanding-bandingin gitu. Soalnya kalau dibanding-bandingin, dia udah pasti menang deh. Kalau di liriknya kan gitu ya.
udah pasti gue kalah gitu. Ya benar, karena apa, standarnya aja udah beda. Standar gue sama standar dia, kehidupan dia dan kehidupan gue udah pasti beda. Nah, jadi kuncinya adalah yang pertama, terima aja kalau timing orang lain, terima kalau karakteristik orang lain, kehidupan orang lain tuh unik. Ya gue tinggal di, misalnya di Jakarta, oh yang itu tinggalnya di Palembang, oh yang itu tinggal di Sumatera. Mungkin itu kan beda ya, kulturnya beda, mungkin keadaan ekonomi beda, itu aja kita juga udah nggak bisa menilai. Makanya yang bisa kita lakukan adalah ketika kita pingin compare, ketika kita pingin membandingkan, bandinginlah diri kita dengan diri kita yang dulu. 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu gue seperti apa ya? Sesukses sekarang nggak sih? Gitu. Kalau misalnya ternyata dulu lebih jelek, oke, berarti ternyata sekarang udah ada progres. Gitu. Oh, ternyata yang sekarang malah lebih jelek. Oh, berarti ternyata gue bisa sebagus dulu ya. Gitu misalnya. Oke, terima kasih. Namanya Farel Prayoga, betul. Ya, si orang ini namanya Farel Prayoga. Oke, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah set boundaries. Kalau misalnya tadi terkait dengan kita tuh gampang banget takut dengan pandangan orang lain, dikritik orang lain. Ya udah kita set boundaries. Itu orang penting atau enggak sih? Itu orang misalnya orang yang kita gak kenal tapi dia cuma numpang lewat, habis itu dia ngekritik kita. Yakin worth it buat kita dengerin obrolannya? Gitu. Emang dia biayain kita misalnya. Emang dia tahu perjalanan kita seperti apa. Jadi dibuat tuh bubbles-nya gitu. Dibuat garisnya, mana yang boleh melewatin garis yang kita buat, mana yang udah deh lu jauh-jauh aja gitu. Oke. Yang ketiga adalah forgive. Oke, appreciate yourself. It's okay to make mistake and learn from it. Jadi ya nggak apa-apa juga sih kagak. Aku rasa nggak ada ya semua orang di dunia ini yang hidupnya mulus-mulus aja gitu. Kalau misalnya mulus-mulus aja, boleh infoin ke aku ya. Nanti aku pingin daftar ke situ kayaknya. Oke, dan yang terakhir adalah challenge yourself. Karena pikiran paling jahat adalah pikiran sendiri. Jadi teman-teman boleh coba ketika lagi terokupasi gitu ya, dipenuhi dengan emosi negatif, insecure yang tadi, dicoba buat ditantang. Ini akurat nggak sih pemikirannya? Ini pemikiran pas lagi emosional atau enggak? Ini pemikiran yang fakta atau opini nih. Biasa kalau ada fakta berarti ada buktinya. Tapi kalau opini biasanya cuma numpang lewat doang atau cuman ya tau lah gosip-gosip yang seperti itu. Atau pemikiran-pemikiran ini tuh helpful atau enggak sih? Kalau enggak helpful, cari yang lebih helpful seperti apa? Yang membuat kita berkembang ya mana? Kalau enggak, jangan. Gitu. Oke. Next. Oke, ini aku akan bahas cepat aja gitu ya. Karena waktunya juga udah sedikit lewat. Aku minta maaf banget sama panitia, nanti aku lebihin dikit ya. Oke, jadi ini terkait dengan yang paling umum ya. Biasanya pertanyaan yang paling aku sering dapat adalah, emang kalau aku self-love berarti aku narsis dong? Gitu. Ya, too much self-love itu berarti narsis. Kita tuh narsis ya. Jawabannya adalah bisa iya dan bisa tidak. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa membedakan atau membuat kita nanti bisa mengidentifikasi kita tuh sudah di level narsis atau kita sebenarnya lagi berusaha untuk lebih mencintai diri kita sendiri. Gitu ya. Yang pertama, dilihat dari orientasinya aja. Orientasinya itu ke orang di luar kita atau ke diri kita sendiri. Kalau misalnya ke orientasi ke diri kita tuh intinya adalah kalau misalnya kita baik, oke. Kalau misalnya orang lain lebih jelek dari kita, ya udah. Kalau dia lebih baik dari kita, ya juga nggak apa-apa. Kan kita pedulinya sama hidup kita. Gitu. Tapi kalau narsistik, yang penting gue pokoknya harus lebih baik. Gue maunya orang lain itu harus lebih jelek. Kalau bertumbuh bersama-sama tuh rasanya nggak ada tuh di kamus gue. Kayak gue rasanya pingin iri aja. Rasa tuh kayak nggak bisa nih, gue harus lebih di atas dia. Contohnya gitu ya. Kemudian, yang ini validasi. Kalau misalnya self-love aja, ya yang kita butuhkan adalah validasi dari kita, dari diri sendiri. Kalau misalnya validasi dari orang lain, jadi menyenangkan buat kita, itu manusiawi. Itu membantu, iya. Tapi bukan menjadi salah satu-satunya, atau justru ketika itu nggak ada pun, ya nggak apa-apa. Gitu. Yang penting kita bangga dengan diri kita sendiri. Tapi kalau orang yang narsisistik, nggak, gue harus banget dapat dari orang lain. Kalau orang lain nggak muji gue, kalau gue nggak dapat pengakuan, berarti gue gagal. Itu terkait dengan validasi. Dan yang terakhir adalah terkait dengan obsesinya, gitu ya. Kalau misalnya kita itu
Ya sebenarnya ini lebih mirip-mirip sama sebelumnya ya. Kalau misalnya, oke nih, ada orang lain yang tahu, ya kita nggak masalah. Kalau orang lain nggak tahu, juga nggak masalah gitu ya. Kalau misalnya orang narcissistic, enggak. Orang lain harus tahu. Mau gue yang terbaik, orang lain harus tahu. Kalau yang lain jelek, ya terserah. Yang penting gue yang terbaik. Gitu. Jadi bisa dilihatnya dari situ ya, teman-teman. Jadi jangan sampai karena ada stigma bahwa orang narsis, dikit-dikit dikatain narsis, atau misalnya dikit-dikit dikatain egois gitu ya. Jadi akhirnya membuat kita jadi nggak ngapa-ngapain dan menjauhkan diri kita dari perilaku yang mencintai diri kita sendiri. Gitu. Boleh di next? Nah, intinya adalah apapun, kalau teman-teman pernah nonton Karate Kid yang ada si Jackie Chan-nya itu, dia pernah nulis di kaca itu, tulisannya katanya would you be fun? Katanya too much of anything isn't good. Gitu. Jadi intinya segala sesuatu hal yang berlebihan itu pasti tidak akan baik. Kelebihan gula, diabetes. Kebanyakan garam itu juga jadi penyakitnya gondok gitu ya kalau nggak salah. Kemudian kalau misalnya kebanyakan insecure juga nggak baik karena nanti bisa banyak ya tadi efeknya. Tapi kalau nggak ada insecure-nya sama sekali juga, akhirnya kita nggak bertumbuh. Gitu. Jadi semuanya harus ada di dosis yang pas gitu ya. Ya udah rata-rata aja, jangan terlalu kelebihan banget atau jangan sampai nggak ada sama sekali. Gitu. Boleh di next? Oke, ini aku ada sedikit penutup lah ya. Nanti aku akan ada teks. Teman-teman silakan baca. Boleh di next? Oke, teman-teman silakan baca dulu. Aku kasih 30 detik cukup lah ya. Teman-teman silakan baca kalimat-kalimatnya. Oke, udah selesai. Boleh ngangguk-ngangguk ya kalau boleh selesai, atau kalau misalnya itu kasih emoticon chat itu selesai boleh. Oke, jadi aku juga kebayang, oh udah selesai nih gitu. Oke, ini udah ada banyak ya yang kasih. Wah, kalau gitu next. Sekarang teman-teman baca lagi, tapi aku pingin teman-teman baca dari kalimat paling bawah, bacanya dari bawah ke atas. Ini boleh dihilangin. Nah, oke. Teksnya sama, oke. Gak ada yang aku ubah sama sekali kata-katanya, tapi bacanya sekarang dari bawah. Oke, sudah? Oke. Oke. Ada bedanya. Aku ngelihat yang ada di layarku aja nih ya. Ada yang senyum-senyum sedikit gitu ya. Habis selesai baca ya. Oke. Lihat perbandingannya ya. Wordingnya sama persis. Urutannya aja yang diubah. Oke. Cara kita melihat sesuatu yang aku ingin tekankan adalah it's the same stimulus. Stimulusnya sama persis. Aku nggak ubah sama sekali. Kalian boleh coba nanti di kanan kiri itu sama persis. Yang aku ubah adalah perspektifnya aja. Dari atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas. Kalau teman-teman sadarin, itu seperti apa yang kita lakukan. Gitu. Sudut pandang kita dalam melihat sesuatu, stimulusnya sama, itu bisa sangat berbeda. Dan dampaknya sangat berbeda. Jadi boleh, sekarang kalau misalnya teman-teman punya pemikiran negatif, punya insecure-nya sendiri-sendiri, punya emosi-emosi negatif sendiri, coba kalau misalnya biasanya teman-teman pakai kacamatanya tuh yang sekarang lagi teman-teman pakai gitu ya, akhirnya membuat teman-teman tuh galau, teman-teman merasa down, mungkin yang perlu diubah adalah kacamatanya. Atau misalnya kayak tadi, cara bacanya, supaya teman-teman bisa mendapatkan perspektif baru, jadi pendekatannya pun, efeknya pun, dampaknya pun juga berbeda. Gitu ya teman-teman. Boleh di next?
Oke, ini buat penutup. Sebelum aku tutup sesinya, aku punya quote. Katanya, how you love yourself is how you teach others to love you. Gitu. Gimana kita mencintai diri kita sendiri, itu sebenarnya kita lagi ngasih contoh orang lain, supaya gimana sih supaya bisa handle kita tuh seperti apa. Kalau kita sendiri aja melihat diri kita negatif, kita rasanya nggak begitu mencintai diri kita sendiri, orang lain mau dapat contoh dari mana lagi gitu untuk nge-handle kita. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Boleh di next? Rasanya seperti itu. I'm so sorry kalau misalnya ada telat dikit ya, 7 menit, 8 menit ya, diampunin lah ya gitu. Tapi thank you so much. Semoga sesinya bermanfaat, bisa memunculkan insight baru, bisa membantu teman-teman buat membuka perspektif juga yang lebih luas lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ada pertanyaan, silakan di-drop di kolom chat, atau on mic juga langsung juga nggak apa-apa. Dan kita bisa discuss lagi kalau misalnya memang waktunya nanti sudah selesai. Seperti itu. Terima kasih banyak dan selamat malam. Baik, terima kasih kepada Ci Fiona Kalista. Luar biasa banget penyampaian materinya, Ci. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya-jawab, terlebih dahulu ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh host kita, yaitu Ko Suryadi. Kepada Ko Suryadi, kami persilakan. Ya, wah, sungguh penyampaiannya sangat menarik ya dari Kak Fiona ini. Nah, sebelum kita memasuki sesi tanya-jawab, ada penyampaian sedikit nih untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa ya untuk mengisi form feedback-nya, karena ada satu hadiah menarik kepada satu orang yang beruntung jika mengisi form tersebut. Untuk formnya sendiri dapat diakses di kolom chat ya. Terima kasih. Ya, saya kembali. Aku boleh ikut nggak nih? Boleh dong. Boleh dong, Ci. Ya. Boleh banget. Boleh banget, boleh banget. Ya, saya kembaliin lagi ke moderatornya. Baik, terima kasih kepada Ko Suryadi atas pengumuman yang diberikan. Di sini, Ci, tampaknya peserta di ruang Zoom ini sangat antusias dengan materi yang Cici sampaikan, dan di chat sudah sekitar berapa ya? 8 pertanyaan kali, Ci, sudah diajukan kepada Cici. Kita mulai aja dari pertanyaan yang pertama ya, Ci. Yang pertama ini dari Kak Nita. Hai, Ci, mau nanya, saya pernah lihat ada influencer bilang kalau insecure itu justru malah bagus agar kita berkembang. Apakah Cici setuju, dan apakah dampak positif dari insecure? Itu, Ci. Jelas kira-kira, Ci? Oke, jelas. Oke, thank you so much ya Kak Nita untuk pertanyaannya. Mungkin aku mau balik nanya. Tadi ini kayaknya pertanyaan yang diajukan sebelum aku sampai ke slide yang tadi nih. Mungkin kalau sekarang, tadi kan berarti udah lewat nih. Apakah pertanyaan ini masih mau ditanyakan atau udah kejawab nih dari slide aku yang sebelumnya? Mungkin kita tanya Kanita dulu kali ya, Ci. Kanita bisa on mic atau mungkin chat atau mungkin ketik di kolom chat kalau sudah mengerti, atau apakah akan dijawab kembali oleh Ci Fiona? Kak Nita, apakah masih di ruang Zoom? Oke, kalau nggak apa-apa, aku jawab lagi aja secara singkat gitu ya. Kalau tadi percaya atau enggak, sorry, tadi aku baca dulu pertanyaannya. Oke, malah bagus. Kalau yang tadi aku jelaskan, iya, menurut aku dalam kadar yang tepat gitu ya, yang not too much, itu menurutku itu sangat-sangat membantu kita untuk berkembang gitu. Dampak positifnya tadi ya, kita jadi lebih punya keinginan untuk berkembang, kita jadi punya growth mindset, kita jadi pun tahu gitu ya planning seperti apa yang kita ingin lakukan supaya kita bisa mengatasi itu. Gitu sih kalau jawaban dari aku ya. Oke, Ci, thank you jawabannya. Semoga Kanita puas dengan jawaban dari Ci Fiona. Kemudian selanjutnya mungkin kita ke pertanyaan yang kedua ya, Ci. Pertanyaannya itu dari Kota Kisarian, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Wow, hebat banget ya, Ci. Jauh banget. Sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita malam ini. Pertanyaannya ada dua, Ci. Yang pertama, apakah menginginkan hal yang baik dan menolak hal yang tidak baik ada kaitannya dengan insecure maupun self-love? Kemudian yang kedua, apakah tidak melekat pada hal yang baik maupun hal yang tidak baik
bisa menjadi solusi yang berkaitan dengan insecure ataupun self-love, Ci? Oke, to be honest banget, aku rada nggak kebayang nih pertanyaannya. Mungkin kalau dikasih contoh konkret boleh nggak ya? Oke, mungkin kita tanya Ko Heri. Ko Heri masih di ruang Zoom? Ya. Dipersilakan, Ko. Misalnya seperti tadi, misalnya kita tidak menginginkan nilai yang jelek dan menginginkan nilai yang bagus. Kemudian ternyata apa yang kita inginkan itu yang termasuk nilai bagus itu tidak terjadi. Yang terjadi malah nilai jelek. Apa yang tidak kita inginkan. Itu gambarannya. Lalu pertanyaannya tadi udah di kolom chat. Thank you sebelumnya untuk pertanyaannya. Lagi tidak melekat artinya gini, apapun hasilnya mau nilai baik atau nilai jelek tidak perlu dilekati, cukup disadari karena kan kita tahu ya bahwasanya semua itu ketidakkekalan. Jadi kalau nanti dapat jelek akan dapat bagus dan ketika dapat bagus bisa jadi lagi dapat jelek lagi, begitu terus. Thank you. Oke, thank you. Aku akan coba jawab. Kalau menurutku, kalau itu sebenarnya lebih ke, sebenarnya di luar hal ini pun gitu ya, pastinya kita selalu berharap ketika apapun yang kita lakukan itu, endingnya, hasilnya itu baik ya, positif gitu. Tapi yang mungkin perlu kita latih lebih dalam adalah, ada beberapa hal di luar diri kita yang kita tidak bisa kendalikan gitu ya. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya kan pastinya kita usahanya banyak dengan goals yang kita harapkan itu pasti yang baik. Tapi kita harus sadar bahwa ya ada sih dalam melakukan sesuatu pasti ada 50-50% chance, 50 sesuai dengan ekspektasi kita, 50 lagi tidak sesuai pastinya. Mungkin menjadi hal yang buruk atau misalnya menjadi di luar dari apa yang kita harapkan. Dan kuncinya sebenarnya apa? Ketika kita melakukan sesuatu gitu ya, coba kita kelola ekspektasi yang kita punya gitu. Masih open to possibility bahwa oke, kalau kita lakukan itu pasti akan ada chances-nya 50-50. Mungkin yang pertama kita bisa bikin backup plan-nya, atau yang kedua ketika memang itu tidak sesuai dengan rencana, minimal kita tahu bahwa oke, kita sudah usaha semaksimal mungkin, ada hal yang di luar diri kita yang bisa kita kendalikan, dan fokusnya yang bisa kita kendalikan saja. Gitu. Mau nanti ternyata berulang seperti itu lagi, mungkin PR kita adalah mengevaluasi apa sih yang udah kita lakukan dan ternyata kurang tepat nih, sampai akhirnya hasilnya itu mungkin lebih ke arah negatif bukan yang ke positif. Gitu. Jadi mungkin di situ. Jadi kelola juga ekspektasinya kita ketika kita melakukan sesuatu dengan harapan sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau enggak pun kita juga tetap berasa bahwa oke, ini kegagalan atau ini sesuatu yang di luar ekspektasi kita, berarti kita belajar aja dari situ. Gitu. Mungkin semoga bisa menjawab ya pertanyaannya. Baik, Ci. Gimana? Ko Heri, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Oke, sudah. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ko Ardi. Karena Ko Ardi ada di ruang Zoom, apakah Ko Ardi akan menanyakan langsung pertanyaannya? Oke, aku izin bacain pertanyaan dari Ko Ardi ya, Ci. Pertanyaannya itu, gimana kalau insecure sama family sendiri atau keluarga sendiri karena selalu tidak disupport, rasanya toksik aja. Apa harus set boundary juga? Itu, Ci. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Jawabanku adalah solid iya. Jadi menurutku iya, keluarga itu penting ya. Itu kan support system inti dan support system terdekat kita. Penting untuk merespek, iya. Penting untuk mungkin kita dengarkan sebagai bahan pertimbangan juga iya. Tapi menurutku, balik lagi, ketika kita menjalani keseharian kita, hidup kita gitu, tujuan kita, kan yang akan menjalaninya kita. Ya kan? Usahanya mau berapa persen yang kita kerahkan, berapa
berapa biaya, berapa waktu yang istilahnya pengen kita investasikan, itu kan yang paling tahu kita, gitu ya. Menurutku, it's very okay untuk set boundaries itu. Tapi mungkin yang perlu kita perhatikan adalah mungkin cara penyampaiannya ke keluarga kita gimana, supaya mungkin keluarga kita lebih mengerti nih bahwa oke, jadi ini tuh misalnya si Fiona tuh maunya seperti ini toh. Gitu. Mungkin kita bisa berikan penjelasan dengan baik gitu ya, kasih pengertian kenapa akhirnya kita melakukan atau berpikir seperti itu. Gitu. Jadi boundariesnya mungkin di situ. Ya kalau misalnya memang ada hambatan-hambatan seperti itu, ya kadang-kadang yang kita bisa lakukan adalah itu sih menurutku ya. Semoga bisa menjawab. Baik ya, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yang keempat. Di sini ada Ko Edwin Halim yang dari tadi sudah fit to raise hand, tapi mohon maaf kita bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat dulu. Persilakan Ko. Halo Fiona, thank you buat sharingnya. Halo. Sharingnya bagus. Ini saya ada sedikit pertanyaan karena memang bingung. Seperti yang tadi saya udah sharing, kendala saya tentunya di soal kerjaan gitu ya. Insecure soal kerjaan. Pertanyaan saya adalah bagaimana kita bisa tahu, misalnya kita udah usaha gitu, udah usaha berkali-kali, kita masih gagal gitu. Gimana cara taunya kita ini lagi ngebatasi diri kita atau seharusnya tuh kita memang sadar gitu, memang terima ya udah memang kita udah coba, udah nggak bisa gitu loh. Jadi saya mulai agak bingung antara ini memang saya lagi membatasi diri atau memaksa diri gitu. Kadang-kadang ketika kita memang masih mau berusaha tapi berdarah-darah gitu ya, berdarah-darah gitu. Jujur ini kan dalam tentang karir gitu ya. Saya pernah ngalamin juga tentang di kehidupan percintaan misalnya. Di kehidupan percintaan saya pernah mengalami, tapi waktu itu yang saya lakukan adalah saya mencapai satu titik di mana saya udah bodo amat gitu ya. Dalam artian bodo amat mau ada pasangan mau ada pasangan, pokoknya saya harus tetap jadi diri saya aja gitu. Saya nggak akan menggantungkan apapun. Dan itu jadi baik-baik aja gitu. Tapi kan di dalam bidang profesional mungkin agak berbeda ya. Gitu. Karena tadi ada beberapa dari slide-nya juga bilang kita harus challenge pikiran kita. Jadi saya mulai bingung di mana batas wajarnya antara kita sedang menyakiti diri, memaksa diri, atau memang ya udah terima aja gitu. Thank you. Thank you. Mungkin kalau misalnya batasannya seperti apa, jawabanku akan cukup terbilang relatif lagi sebenarnya ya. Nah kalau misalnya nih, saya tadi berasa kayak oke, udah berulang kali nih gagal. Terus mungkin menurutku PR-nya pertama adalah mengevaluasi dari kegagalan-kegagalan sebelumnya dan dari usaha-usaha yang sebelumnya sudah dilakukan. Kan biasanya ada irisannya nih, apa yang masih sama aja terus kita lakukan, mana yang sebenarnya udah kita modifikasi perilakunya. Gitu. Kalau misalnya ternyata dari beberapa evaluasi, misalnya 1, 2, 3 itu ternyata ada kesamaan dan ternyata ada hal yang ternyata masih kita pertahankan pada saat itu, gitu ya. Mungkin hal-hal itu yang perlu kita ubah, gitu. Jadi maksudnya kayak kita evaluasinya nggak cuma dari 1 atau 2, tapi kalau misalnya memang sudah berkali-kali kita berusaha, mungkin dari usaha-usaha itu yang kita evaluasi. Kemudian tahu dari mana ini tuh udah yang paling istilahnya udah titik darah penghabisan kita atau sebenarnya kita masih bisa lagi gitu ya. Itu menurutku kita bisa coba untuk lihat dari sign-sign yang kayak istilahnya nggak nyaman di diri kita. Yang intinya kayak misalnya contoh, kita jadi mungkin jadi cepet capek kah, atau misalnya jadi cemas kah gitu. Jadi kita sendiri mungkin perlu PR yang lebih banyak gitu ya untuk mengetahui misalnya kita tuh defaultnya seperti apa, kayak mobil gitu ya. Kan umumnya adalah seperti ini gitu misalnya. Tapi kalau misalnya remnya tiba-tiba kok diinjaknya agak keras gitu ya, terus lampunya ketika didim kok kayaknya lampunya nggak terlalu terang, itu kan berarti udah ada tanda tanya gitu ya. Nah itu yang kita mesti coba lihat apakah yang kita sedang jalani sekarang itu sesuai dengan keseharian kita gitu. Kebayang nggak? Jadi maksudnya kalau kayak gini diterusin dan ini terus-terusan seperti ini tuh kita sebenarnya ada di default kita atau sebenarnya itu udah ada di luar kurva normal kita gitu. Jadi kayak dilihat dari sign-sign kecil itu, kayak misalnya apakah kita jadi gampang irritated, kayak gampang keganggu secara moodnya, emosionalnya gitu, atau misalnya kalau secara fisik apakah tidur kita terganggu, misalnya pola makan terganggu atau seperti apa gitu loh.
Jadi kalau misalnya aku mau bilang kayak gitu, yang paling bisa menentukan sebenarnya diri sendiri dilihat dari apakah itu yang sebenarnya sudah kita lewatin atau sesuatu yang kita bilang tuh kayak udah red flag gitu loh buat diri kita. Karena kayaknya kalau kayak gitu tuh kita nggak akan bisa secara definitif bilang, oh ini nih garis di mana gue harus mulai berhentinya tuh di sini tuh kayaknya nggak akan ada waktu yang tepat untuk itu. Itu cuman kita aja yang paling tahu untuk kita beraninya pada saat kapan gitu. Karena yang mungkin perlu lebih biasa adalah di mana kita berani untuk mengambil keputusan itu aja, bukan di mana saat kita sebaiknya mengambil keputusan itu. Kebayang nggak tuh maksud agak ini ya, agak berbelit ya ngomongnya. Cuman tuh kayak ya aku pakai oke, mungkin gini, kalau kita nge-gym, kita deadlift gitu ya. Oke, awalnya kita 2,5 kilo. Oh, berat nih gitu ya. Tapi ya masih bisa. Oke, kita tambah beban lagi. Masih bisa lagi. Tapi pada suatu hari misalnya kita naikin bebannya jadi 5 kilo. Kemudian ototnya sakit banget. Di situ kan biasanya kita ngerasa, oke, apa jangan-jangan ini udah limit gue ya. Kalau gue naikin jadi 6 kilo, jangan-jangan nanti tangan gue patah nih misalnya gitu. Nah, di situ ketika kita ada di fase itu, kita bisa lihat, oke, gue punya pilihan untuk stay di 5 kilo dan 6 kilo. Dan mencoba untuk 6 kilo. Kalau menurut aku, yang pertama adalah coba lihat pertimbangan positif negatifnya. Kalau misalnya 5 kilo, kalau berhenti di 5 kilo, apa positif negatifnya? Kalau di 6 kilo, dengan ada kemungkinan cedera dan lain sebagainya, apakah kita mau ambil chance itu atau tidak? Sisanya yang kita harus kumpulkan adalah keberaniannya aja. Gitu. Karena chance-nya kita nggak akan tahu sih. Kalau misalnya ternyata di 6 kilo tangan kita patah, ya udah itu udah hasil dari pertimbangan kita gitu. Jadi yang sebenarnya harus dilihat tuh adalah kontrolnya kan di kita gitu ya. Jadi mau kita nggak akan tahu apakah itu the last weight yang harus kita tanggung atau tidak gitu. Sebenarnya nggak kalau misalnya dengan perumpamaan itu. Oke, ini jadi sharing sedikit. Jadi saya pernah dengar satu cerita dari salah satu teman yang udah buka usaha. Terus karena gagal di usaha A, dia beralih ke usaha B. Dan di usaha B dia sukses. Tapi dia ketika dia sharing, dia bilang begini, seandainya saya tetap bertahan di usaha A, dan 7 tahun kemudian saya sukses, orang tetap akan bilang saya baik-baik aja. Tapi begitu kayak saya di usaha A, dan pindah ke usaha B, saya jadi sukses, dia bilang, untung kamu pindah. Di situ saya mendapat satu insight kayak, waduh, kayak hidup itu kayak, apapun yang lu pilih kayak kagak jelas gitu. Kayak bahkan saya mulai bingung yang mana pilihan yang baik dan buruk sih sejujurnya. Oke. Kalau dari sharing tadi, yang aku tangkap sebenarnya perbedaan itu adalah dari pandangan dari orang lain kan. Padahal kalau misalnya tidak ada penilaian itu dari orang lain, sebenarnya apapun outcome-nya, sebenarnya outcome-nya itu sukses buat kita. Gitu. Cuman karena ada orang yang nggak tahu struggle-nya, mungkin ya, tapi ngelihat kayak, oh kayak gini, ya udah dia plek-plek aja bilang, coba ini kayak gini gitu. Jadi ada penilaian itu yang akhirnya kita jadikan acuan gitu. Padahal kalau misalnya tidak ada itu, sebenarnya kan perspektif kita tetap ya udah sukses gitu. Jadi itu yang tadi aku bilang, mungkin boundaries-nya perlu di set juga ya gitu. Karena ternyata kita sangat terpengaruh dengan omongan itu gitu. Sedangkan kalau misalnya tadi kita misalnya pada saat itu ya temen Kak Evan itu misalnya kan dia pasti yang dia pertimbangkan adalah oke, sources gue seperti apa sih, sumber daya yang gue punya tuh masih bisa gue keluarkan atau sebenarnya udah limit banget nih gitu. Jadi kan tuh semua kendalinya ada di dia tanpa dia mikirin orang lain nanti akan bilang gue sukses atau gue akan gagal ya gitu. Jadi dilihatnya dari situ gitu. Jadi sumber dayanya masih ada atau tidak, tenaganya masih ada atau tidak, punya keberanian untuk ngambil keputusan itu atau tidak. Karena kalau misalnya itu udah jadi pertimbangan menurutku ditambah kata hati gitu ya, dorongan hati gitu ya, itu akan kita pasti akan bisa ambil keputusan itu. Perkara nanti keputusan itu ternyata benar atau salah, sebenarnya yang paling tahu kita. Tapi kan kalau keputusan itu udah diambil ya udah ada outcome-nya. Kalau ternyata keputusannya ternyata nanti si netizen itu bilang kayak, coba dulu kayak gini, lu pasti akan lebih sukses nih, gitu. Itu kan akhirnya adalah bystander-nya gitu yang komen. Lah, toh kita yang udah tahu, oke, gue yang usaha gue tuh udah segininya, mau gimana pun orang lain bilang, mestinya dulu gue kayak gini, intinya sekarang gue udah ambil yang ini, dan ternyata gue sukses juga kok, gitu.
Kalau aku sih nangkepnya dari poin itu ya. Gitu. Kalau menurut Ko Edwin, apakah jawabanku udah cukup menjawab? Jadi yang saya tangkap ini ya, kan salah satunya biar kita bisa berkembang, kita harus keluar dari zona nyaman. Berarti yang saya tangkap, walaupun kita ada di zona yang tidak nyaman, tapi selama itu kita berani ambil challenge-nya, ya udah gitu ya, jalanin aja, ikutin kata hati. Loh, pasti kan kalau kita mau ambil suatu kebijakan atau suatu pertimbangan gitu, kita kan juga pasti udah aware banget ya akan kemungkinan terjeleknya gitu ya. Nah, ketika kita ngambil itu dan dengan awareness bahwa iya sih, kalau gagal kayak gini, kalau berhasil kayak gini, menurutku itu akan membantu kita untuk kayak, ya udah toh dari awal gue udah tahu nih jelek-jeleknya, amit-amitnya seperti ini. Gitu. Saya rasa cukup. Terima kasih, Fiona. Oke. Oke, baik. Apakah sudah menjawab Ko Edwin? Sudah. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ko Edwin dan juga jawaban dari Ci Fiona. Mungkin ini pertanyaan terakhir karena masalah waktu, Ci. Dari Ko Wahyudi, dari Ko Suryadi. Apakah Ko Suryadi ingin menyampaikan secara langsung atau menanyakan secara langsung pertanyaannya kepada Ci Fiona mungkin? Ya. Sebenarnya saya ingin pertanyaan saya ini mirip-mirip aja sih dengan pertanyaan dari Ko Edwin. Karena kan tadi sempat disinggung bahwa semua yang berlebihan itu kan tidak baik. Jadi misalnya kalau insecure-nya berlebihan bisa juga nggak baik, tapi jika menurut saya sih ini, jika self-love-nya berlebihan bisa juga menjadi hal yang kurang baik juga gitu loh. Misalnya karena kita terlalu mencintai diri kita sendiri, jadi kita merasanya jadi nggak bisa maju gitu. Terus berada di zona nyaman, jadi nggak mau keluar. Sebenarnya sih pertanyaannya, jadi gimana sih kita bisa tahu bahwa kita sekarang ada di kadar yang tepat gitu. Jadi kadar insecure-nya dan kadar self-love-nya itu tepat gitu. Kira-kira ada nggak cara yang bisa ya kita tahu gitu? Oke. Kalau menurutku, kita akan susah tahu pada saat itu. Pada saat kita menjalani, menurutku akan sangat sulit untuk tahu bahwa oh ini kita tuh sebenarnya sudah cukup atau ini sudah berlebihan, menurutku gitu. Makanya untuk bisa bilang bahwa oh gue udah cukup nih self love-nya, oh gue udah cukup nih insecure-nya, aku rasa kita nggak pernah ngomong itu biasanya gitu ya. Tapi yang kita bisa sadarin adalah dari tanda-tanda kecil aja sih di sekitar kita gitu. Misalnya kalau tadi ya terkait dengan insecure itu udah cukup mengganggu keseharian kita nggak sih gitu. Udah sampai dari misalnya kalau nggak dari fisik tapi secara mentalnya gitu. Atau misalnya bukan dari dalam diri kita tapi misalnya dari orang lain. Misalnya ada keluhan nih kayak kok lu misalnya nggak pede banget sih, misalnya ada itu. Mungkin itu udah salah satu dim light gitu buat kita kayak oke, ada sesuatu nggak ya gitu. Kalau misalnya kita evaluasi sendiri dan ternyata nggak ada, oke, kita bisa mikir ya udah mungkin itu salah satu dari opini orang sekitar kita. Tapi kalau ternyata itu terjadi all the time, misalnya dari banyak orang itu kan biasanya akan menimbulkan tanda tanya dong di diri kita gitu. Begitupun juga dengan misalnya terkait dengan self love, kita nggak akan tahu menurutku kayak ini udah kadar yang tepat atau belum. Tapi kita bisa lihat dari sign-sign yang lain. Oke, kita saat ini menjalani hidup kita happy atau enggak sih? Oh, oke. Kalau happy berarti mungkin lagi nggak ada masalah nih dengan kadarnya. Tapi too much atau enggak ya? Apakah kita saat ini ketika kita evaluasi, kita tuh ada di jalan di tempat gitu ya? Atau kita tuh sebenarnya lagi naik kelas nih setiap harinya gitu. Nah, itu kan kita bisa lihat dari apa? Kita journaling mungkin atau kita tracking terkait dengan progres kita gitu ya. Atau misalnya kita tahu kita punya support system yang misalnya kita bisa percaya. Mungkin kita tanya feedback mereka gitu. Itu juga bisa. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak bisa melihat itu, mungkin orang terdekat kita bisa. Gitu. Jadi yang paling kita bisa lakukan adalah asah kepekaan terkait dengan hal-hal yang kecil-kecil itu sih gitu. Kalau yang paling gampang kan sebenarnya kalau emang itu udah rasanya ada dampak negatif ya, gitu. Itu pasti paling gampang kelihatannya. Tapi kalau misalnya ternyata itu malah overly banget, dan ternyata itu kita terlalu nyaman, biasanya ngeliatnya dari situ, kok kita stuck kayak gini-gini terus. Gitu. Atau misalnya, kayak tadi aku bilang, sebenarnya membandingkan diri dengan orang lain, itu boleh kok. Gitu. Jadi untuk melihat posisi kita saat ini gimana. Tapi kalau misalnya ngebandinginnya jadi malahan merendahkan diri kita dan mendewakan orang itu,
Itu yang kita nggak boleh gitu. Jadi dalam keadaan yang tepat, bandingin sama orang lain. Lihat nih posisi kita di pertemanan kita misalnya. Di orang-orang seumuran kita tuh, ini cukup oke atau enggak ya gitu. Kemudian kita evaluasi dari yang kita saat ini jalanin, itu boleh gitu. Mungkin itu yang bisa aku jawab. Semoga bisa membantu. Thank you, Cing. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Cik Fiona, juga pertanyaan dari Bu Suryadi, dan juga pertanyaan dari Bu Edwin, kemudian juga teman-teman lainnya. Lagi-lagi karena masalah waktu, terpaksa sesi webinar ini akan kita akhiri, namun sebelum itu, mungkin Cik Fiona bisa menyampaikan closing statement dari acara webinar kita. Oke. Rasanya aku udah banyak banget nih ngomong ya 1,5 jam kan. Intinya adalah apapun yang kita rasakan gitu ya, emosi apapun gitu, positif, negatif, ambigu, nggak ngerasain apapun, itu sebenarnya sesuatu yang manusiawi karena itu adalah respon dari diri kita terhadap suatu stimulus, intinya gitu. Tapi balik lagi, kalau selama itu dalam keadaan yang tepat, walaupun kita nggak bisa tahu plek-plekan mana keadaan yang tepat gitu ya, tapi selama kita enjoy ngejalaninnya, just do it. Tapi kalau misalnya memang sudah berlebihan, sudah ada dampak, sudah nggak cuman mengganggu diri kita sendiri, tapi mungkin ada keluhan dari orang lain, mungkin teman-teman juga boleh melakukan self check up gitu. Gue sejauh ini tuh udah seperti apa? Jangan malu untuk tanya feedback dari orang terdekat gitu. Dan yang penting adalah menurutku constantly having self evaluation gitu. Saat ini gue gimana sih, self check up aja gitu. Gue gimana sih, oke nggak sih, baik-baik aja nggak sih gitu. Udah merasa enough nggak sih dengan hidup gue, atau sebenarnya masih banyak yang pengen gue kejar. Mungkin hal seperti itu yang bisa kita tanyakan daily ke diri kita masing-masing gitu sih. Oke, Ci, terima kasih atas closing statement yang diberikan. Demikianlah rangkaian acara webinar kita pada malam hari ini, yaitu webinar Sidikwe dengan tema Insecure versus Self-Love. Pisau diasah buat bertani, bawa ke ladang, naik pedati. Selesai sudah webinar ini, semoga bisa memberi arti. Saya Silawati Dayang Ganjar, pamit undur diri. Terima kasih dan saya kembalikan kepada host Gus Suryadi. Sungguh sharing yang menarik ya, yang dibawakan oleh Kak Fiona. Semoga apa yang telah kita dengar hari ini dapat memberikan manfaat maupun insight atau sudut pandang yang baru. Sekarang kita sudah sampai di penghujung acara, yaitu sesi giveaway untuk peserta dengan pertanyaan terbaik. Kira-kira siapa nih yang dipilih oleh Kak Fiona? Dua, harus milih dua ya, dua pertanyaan ya. Oh, ini aku yang milih. Yeah. Oke. Tadi ada pertanyaan terkait dengan, pokoknya pertanyaan tentang itu ya, kapan kita tahu itu kadar yang sudah berlebihan atau masih kekurangan. Oke. Itu menurut aku oke. Gitu ya. Itu antara dua kan tadi ya, nanya ada Ko Edwin dan Suryadi ya, gitu ya kan. Ya, itu boleh kayak Homimpa aja karena pertanyaan yang mirip gitu ya. Boleh dibantu mungkin dari Silaya juga untuk milih gitu antara itu, karena pertanyaannya juga sama. Yang kedua itu terkait dengan tadi sih ya, pertanyaan yang sebenarnya apakah kalau misalnya insecure itu punya dampak positif gitu. Berarti udah dapat nggak? Oke, udah dapat ya. Berarti pemenangnya Ko Edwin dan Ko Heri ya. Ya, selamat untuk Ko Edwin dan Ko Heri yang akan mendapatkan hadiah menarik dari CD. Silahkan kirimkan kontak dan alamat melalui chat via Zoom kepada panitia agar hadiahnya bisa segera diproses. Berikutnya, kita ada sesi pemberian sertifikat oleh CD kepada Kak Fiona sebagai ungkapan terima kasih CD kepada Kak Fiona yang telah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber pada malam hari ini. Untuk Ko Indra boleh dibantu? Oke. Thank you banget nih Ci Fiona hari ini udah sharing-sharing.
luar biasa sharingnya hari ini. Ya, sama-sama. Ini sedikit kenang-kenangan aja dari kita CD Jakarta sama CD Makassar. Semoga bisa diterima dengan baik. Terima kasih lagi Ci Fiona. Saya kembalikan ke Sreria. Sebelum menutup acara, saya ingin mengundang teman-teman yang berkenan untuk mengaktifkan kameranya dan kita akan melakukan sesi foto bersama. Masih ada satu giveaway sih. Oh, iya, kelupaan. Sorry. Giveaway untuk yang ini ya, yang for feedback. Sorry. Ya, boleh langsung di... Iya, form feedback. Iya. Ini sebenarnya ya, berhubung form feedback-nya yang ngisi 3 orang. Nah, kebetulan 2-nya udah dapat giveaway. Jadi kayaknya kasih yang satu ya. Selamat kepada Ci Valencia Fani. Oke. Soalnya Ko Edwin sama Ko Heri udah dapat giveaway-nya. Jadi dibagi ke Ci Valencia Fani. Sip. Silakan dilanjut. Oke. Ya, sebelum menutup acara, saya mengundang untuk teman-teman sekalian yang berkenan untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Nah, ini teman-teman yang bisa untuk mengaktifkan kameranya. Jika ada yang ingin mengaktifkan kameranya, atau udah? Oke, kita foto ya. 3, 2, 1. Sip. Oke deh. Thank you semuanya. Oke. Ya, untuk slide-nya. Oh iya, ini yang share ya. Sip. Nah, untuk teman-teman yang masih penasaran dengan narasumber kita, Kak Fiona, atau mau tahu lebih lanjut tentang Sidikui, boleh langsung nih di screenshot dan dikepoin akun medsosnya. Dan kami juga membuka kesempatan untuk teman-teman yang ingin berkontribusi dapat langsung di-scan QR code-nya agar kita dapat bertemu lagi di acara CD selanjutnya. Akhir kata, saya mewakili keluarga besar CD mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Fiona dan kepada Sila selaku moderator dan teman-teman yang masih bertahan sampai saat ini. Salah kurangnya mohon dimaafkan dan sampai jumpa di acara CD Kui bulan depan. Selamat malam. Thank you, Ci. Thank you, Civiana. Sama-sama juga. Selanjutnya. Ketemu lagi di next CD Quick. Bye. Boleh leave teman-teman.